Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus, selama ini setelah sabun kathah dawuh-dawuh saking Guson bab masalah ketawhidatan kami, ananging gandeng kalian usia kula sampun 3/4 abad niki kados-kados mlebu kuping tengen metu kuping kiwa karena keterbatasan daya penerimaan kami tentang materi yang diberikan oleh Guson. Kami di sini membarisbawahi tema daripada tausiah Guson malam ini. Saya simpulkan pribadi bahwa kami atau kita-kita ini dituntut setidak-tidaknya adalah di dalam hal musyahadah dengan jalan yaitu pegang teguh tali Allah dan menjauhkan bahkan membuang sejauh-jauhnya hal-hal yang berhubungan selain Allah. Di sini yang kami tanyakan Gus, musyahadah ada 3 tingkatan, yaitu musyahadahun fana, kamil dan baqa. Hal ini apakah merupakan suatu prerogatif atau hak pribadi Allah untuk menentukan hal ini? Apakah kami bisa mengupayakan tingkatan musyahadah tersebut, dan dengan jalan apa Gus kami dapat mencapai insya Allah ke musyahadatul yang baqa? Demikian Gus, kurang lebihnya karena keterbatasan saya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang mau mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq itu juga atas pilihan Allah. Ketahuilah bahwasanya antara yang dipilih dan yang tidak dipilih lebih banyak jumlahnya yang tidak dipilih. 1. Nomor 2, jikalau Allah memberikan hidayah pada seseorang, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan hamba tersebut. Jikalau Allah menyesatkan pada satu hamba, tidak ada satupun makhluk yang memberikan petunjuk. Ini sabit kunci. Orang yang ditaruh Allah di dalam musyahadah, pastilah orang pilihan. Terlepas dari fana, kamil, dan baqa. Inilah pilihan Allah. Mengapa Allah memilih dan mengapa Allah tidak memilih terhadap hamba itu? Jawabannya sederhana. Secara proses kita di dunia ini ada golongan yang sami'na wa ata'na, yang golongan kedua sami'na wa asoina. Sami'na wa ata'na, Allah mendatangkan utusannya untuk memberikan dinul haq wa ata'na. Hati merespon, mengwelcome, menerima ajaran dinul haq itu. Akhirnya dialah
yang disebut sebagai hamba yang dipilih. Mengapa mereka banyak hamba yang tidak dipilih? Karena mayoritas golongan manusia itu sami'na wa asoina. Ketika saat Allah berkali-kali bergenerasi-generasi mengutus utusannya untuk membawa bil huda wa dinil haq, mereka tetap durkai, mereka tetap mengingkari, mereka tetap tidak mau menerima ajaran itu. Bahkan mereka akan mencemooh ajaran Rasulullah itu, bahkan membatalkan. Sehingga ada kalimat makalah yang muncul sekarang bahwasanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan hakikat nujuma. Ada ahli kitab yang mengatakan seperti ini. Itulah provokator, itulah mereka memberikan provokasi terhadap kita sebagai umat yang dibawa dengan maksud supaya jenengan kali kula cek tertarik nanggone umat-umat yang ada di nulha, biar bertambah banyak umat-umat saya. Ngene lho, umpama saya biar tambah banyak, sebab aku takut kehilangan umat. Aku takut kehilangan pengikut, aku takut kehilangan popularitas, aku takut kehilangan status saya. Saya contohnya berbagai propaganda upaya bagaimana Anda supaya menjadi pengikutku selama. Kadang juga nek pamitan mulih wis kula boyong pun boten pondok digandoli. Ojo tutuk nasi, tutuk endi. Gak ono batese. Bapak Ibu, mohon maaf, saya mengkritik bukan berarti benci, tidak. Saya mengkritik bukan berarti menyalahkan, tidak. Saya mengkritik ini demi panjenengan sedoyo yang masih duduk di nurul iman, biar munggah ke hakul iman. Biar mereka yang beriman menuju bis sampai ke ihsan. Ngoten loh maksud hati. Tapi nek iki ditompo sarono salah faham, akhirnya apa yang terjadi? Cacian dan cemoohan yang terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, itulah yang dimaksud Allah golongan sami'na wa asoina. Apakah kurang percaya? Dalam surat At-Takasur Allah mengatakan alhaakumut takasur. Bagi mereka yang bermegah-megahan ruhnya terhadap kesenangan dunia akan menjadikan lalainya ruh terhadap Allah. Hal itu akan terjadi hatta zurtumul sepak mati bila mana tidak lekas sedang panjenengan sudahi. Allah mengatakan lam saufa ta'lamun tsumma kalla, dibolan baleni 2 kali. Ojo ngono cah, jangan begitu, nanti kamu akan seperti ini. Tetap dia tidak percaya. Maka disinilah yang dimaksud, jikalau Allah menyesatkan terhadap satu hamba, maka tidak ada hamba makhluk siapapun yang bisa memberikan petunjuk. Allah menyesatkan lewat apa? Ditambahilah kesenangan dunia. Bojo ditambahi asale siji dadi loro dadi telu dadi. Bukan persoalannya orang laki-laki tidak boleh nikah 4, enggak. Pertanyaannya di situ malah menjadi istidrat atau jadi hidayah.
Bisa kau jadikan sebagai buruk untuk ke Allah, malah apakah justru itu sebagai kepentingan nafsu. Rasulullah ketika nikah 1, 2 sampai berapa itu bukan kepentingan nafsu. Itu semuanya hidayah. Pertanyaannya, jawab tidak. Yang belum makrifat pada Allah. Ibu lo kepecut aku nek ngomong ngono. Pak Ibu, aku kula cuman membedakan antara yang disesatkan dan yang diberi petunjuk hidayah. Ketika begitu juga Anda sudah terpilih menjadi hamba yang dikasih oleh Allah, terlepas dari fana, kamil, dan baqo. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kami untuk bisa mencapai kebaqo? Jawabannya gini. Ingat, dulu pernah saya diperintahkan Allah untuk mengeluarkan fatwa. Pas di bulan Rajab. Ingat, panjenengan jikalau tidak bisa 27 hari 27 malam, okelah selikur. Nek gak iso selikur 17, gak iso 17 pitung dino, gak iso pitung dino telung dino, gak bisa 3 hari 1 malam 1 hari, gak bisa belas bongko. Ingat nggih? Apa? Gunakan hatimu setiap detik, setiap napas, hanya bicara. Bila mana Anda merasa terganggu dengan aktivitas jasad, sehingga Anda mengatakan itu pengaruh, sehingga hatiku tidak eksis setiap detik nang Allah, garwa, anak, harta benda. Apa yang terjadi? Fatwa mengatakan tinggalkan. Tidak hanya secara sir, secara hati, secara batin, juga harus kau tinggalkan secara tapi yang ngono cek gak salah paham ngomong nang sisiamu se. Dek, Mas, nak, Pak arepe belajar gendeng. Pitung dino sik ae gak petuk, gak ngomong. Sampeyan omong sih. Nek gak sampeyan ngomong moro mlebu kamar ditutup, diplang dikei paku, deg. Ibuke jelas dog terus, ngoten Bu ya. Iki jane mate. Apa? Enggak. Jelas ibuke prasangka sing mboten-mboten. Biasanya tak dodok iku ana jawaban. Lah kok ora eneng jawaban? Mesti penerkone mati apa Akhirnya apa yang terjadi? Ibu saya tonggone, saya anake, ayo dijukukno perkul. Dibondem, cek buka lawange. Loh, akhirnya jadi situasi yang tidak enak. Makanya jawab sih, Dek, Mas, tolong ya aku gak masak pitung dina pitung bengi sampean tuku wae. Urusan kula sampean wenehi mangan utawa mboten napa-napa. Dene gak sampean kei mangan, dene ning kono ya bablas ikhlasno. Loh, sing penting ati sampean langsung zikir nang Allah setiap nafas. Loh, inilah Bapak Ibu secara teori, secara keilmuan akan bisa menarik jenengan pindahnya dari fana ke kamil. Sebab sampai dilatih dengan kecanduan. Hati kalau sudah kecanduan dzikir nang Allah, apapun kondisi fisik jenengan, pasti hati tidak akan pernah lalai dari dzikir kepada laksana jenengan iki. Kecanduan rokokan wis
Pak E sampean rasakno dene ibuke durung tau rasane sing gak tau kecanduan. Bah ning ngarepe wong akeh, di depan orang banyak, sendirian, yang namanya rokok gak tau keri. Estu, sampean takoke Pak E sing wis kecanduan. Kesake nek wis lali rokoke gak digawa, nggih nyun sewu. Duwike ya gak digawa, bingung. Jaluk lho dewangi. Lah ngoten nggih. Nyun sewu rokoke katut, korekane gak katut. Mesti njaluk korekan nang wong liya. Lah ngoten nggih. Gak kira jemamus mau meneng gak kira. Makane kemarin niku saking jamaah estri sing gak rokokan memohon mungkin nek ngaji Gus tolong nek nggone gedong khusus kang wong wedok sing gak rokokan mesake mengke sing gak rokokan niku mau amu oke turuti sing wedok deleh gedong sing lanang deleh Jopo malah penak los rokokane. Yes tak turuti oke. Nggih ngapunten ingkang kathah. Bingung lho, masih kula dhewe waktu ngaji, jane kepingin selalu nyekel rokok. Berhubung gacor terus, gak sempat. Asine nggih betah nih ngaten lah. Sama halnya dengan hati kalau sudah kecanduan, zikir akan yakin seperti itu. Latin dhisik hatimu untuk meninggalkan selain Allah baik secara fisik maupun secara hati. Tapi nggih pesenku pamito dhisik. Ning griya kanok tiyange gak duwe nggen Gus. Ya kono ning alas. Nang alas Purwo kono, Banyuwangi kenek. Tapi ojo ning laut lho ya. Nek ning pinggir laut sampai kena undang-undang saiki boten angsal. Nek nggone tengah alas monggo utawa nek nggone tengah sawah ngedekno gubuk dhewe ngono ae wis cagak papat 2 meter tah ya apa engko nek wis mari mesisan rubuhno ngoten terserah jenengan. Ngene iki sing dimaksud Kanjeng Nabi min asrafil majalis, tempat yang disucikan. Artinya tidak akan pernah tempat itu diperbuat digunakan untuk maksiat. Ingat sampai keterangan sanepan di syariat namanya Masjid Baitullah haram untuk dibuat makan, haram untuk dibuat berbicara tentang urusan dunia. Ya di situ. Iku min asrofil majalis, tempat yang dimuliakan. Itu dari sisi teori ngulinakno ngecanduno dzikir. Wis. Dari sisi Allah keakhatan iku jawabane ngene, Pak. Gusti Allah memang yang mempunyai hak prerogatif untuk memindah dirimu dari fana ke kamil, dari kamil ke bako, itu bukan karena zikirmu sing kok kulinakno, ndak. Allah dawuh iku karena rahmatku. Loh. Apa maksudnya karena rahmat pertolongane Allah? Iku supaya jenengan iki gak ngaku kalau berzikir. Paham nggih? Biar lepas cepat jenengan iki melepaskan keakuanmu dalam bentuk tahalli untuk menuju duduk di tajalli. Jelas nggih? Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji derek tanglet Gus. Nggih. Napa sampun leres ingkang dipun wastani maksudnya kenyataan utawi intine pelajaran hakikat niku sebuah
rasa ingkang ketenangan utawa kedamaian. Ingkang nomor kalih, ketikane hati niki sampun mengatakan atau memahami bahwasanya semua itu af'alullah atau asmaullah atau sifatullah, tetapi kenyataan rasa itu masih bergejolak atau susah atau sering marah, itu apa juga masih termasuk dari kenyataan hakikat gitu guys? Sampun. Sepindah malih guys. Nggih. Ketika memang hakikat itu adalah sebuah ketenangan, dan ketika hati bergejolak atau katakanlah ndredeg, itu apa juga masih termasuk bermakrifat kepada Allah guys? Nggih. Nggih pun, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih hakikat itu? Hakikat adalah tujuan. Tatkala tujuan itu belum sampai, apabila hakikat belum sampai ke makrifat, apabila tujuan itu belum sampai menyang tujuan, maka itu belum dikatakan kedamaian. Saya ulangi, apa sih hakikat itu? Hakikat adalah tujuan. Tatkala hakikat belum sampai ke makrifat, maka jangan harap kedamaian akan tercipta dalam hati. Hakikat akan bisa sampai ke makrifat manakala hakikat itu diilmoni. Sebab dengan ilmu itu akan mengarahkan, membenarkan hakikatmu menuju makrifat. Ilmunya itulah yang kami maksud adalah ilmu tauhid. Nyun sewu Pak, sampai takon wong Islam kabeh, baik yang mengikuti madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki atau madhab yang lain, ketika sholat takon, tujuanmu sholat iku lapo? Mesti jawabannya cuma satu, menghadap, menyembah pada iku pasti. Berhubung hakikate tujuannya tidak dingelmoni, bagaimana mungkin bisa bertemu Allah? Laksana. Seseorang ketika menservis radio rusak tanpa didasari ilmu elektro, ketika menservisnya sudah selesai dan ditolok nonang listrik, bukan suara yang keluar tapi beluk yang terjadi karena ngawur. Paham gak maksud gue? Laksana seperti itu. Memang Pak, hakikat itu kalau kita sudah menaruh, duduk, menerima ilmunya, pertama panjenengan bisa muncul dalam dirimu kebenaran yang hak. Kebenaran hak itu akan nyata di dalam hatimu sehingga kau akan menemui satu kedamaian manakala kebenaran dari sebuah ilmu kau kembangkan lewat amilus sholihah. Aku baru Pak, ilmu hakikat sing panjenengan tompo itu bisa menjadikan kedamaian hatimu. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. B1. Nomor 2, apakah amarah, muring-muring, susah, gelisah ketika saat ngapunten sudah kerana
zat Allah, sifat Allah, asmaullah, af'alullah itu sudah dikatakan, diri kita itu sudah duduk di musyahadah. Artinya orang kalau sudah dikatakan sampai pada iku af'alullah, itu asmaullah, iku dzatullah, sedangkan dirinya masih diselimuti oleh nafsu amarah dengan nafsiyah, apakah itu termasuk zat sifat asma af'al Allah? Dijawab, Pak, pelaku ini sopo? Kita bicara secara teori. Kalau pelakunya ahli hijab, jelas mengatakan itu belum masuk af'alullah, belum masuk sifatullah, asmaullah, dzatullah, belum. Tapi kalau pelakunya itu duduk betul-betul loh nggih, betul-betul di af'alullah, betul-betul duduk di musyahadah, bisa jadi keluar yang namanya amarah dan nafsiyah. Tapi muncul amarah itu jelas masuk di ranah asmaullah, af'alullah, sifatullah dan dzatullah. Karena posisi betul-betul dia di musyahadah. Berarti sing muring-muring sapa, Pak? Allah. Ini kalau betul-betul hati duduk di situ loh ya. Kalau hati sudah diduduk di musyahadah, mana hambane makhluke lepas toh, sirno toh, wis kiamat iku jenenge, wis kiamat. Pertanyaan berikutnya, apakah yang duduk di situ apakah masih selalu muncul hal itu? Amarah dan nafsiyah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Hal ini jarang-jarang keluar. Ingat yang namanya ghadabi Allah, adabi Allah, yang punya sifat amarah itu kan cuman Allah. Bisa saja itu terjadi. Bisa. Tapi belum tentu orang yang selalu amarah itu mesti duduk di musyahadah. Makanya saya kembalikan, jikalau betul-betul hati duduk di musyahadah, maka jelas iku af'al dan sifat asma, walaupun itu muncul amarah dan nafsi. Karena hanya Allah yang berhak memunculkan amarah dan nafsiyah. Sing merasa sugih ya Allah toh ya. Sing merasa sombong ya Allah. Jenengan iki bendina iku Allah ngedeng lewat sifat riyae. Lewat semuanya aktivitas iki lho. Allah ngeriak. Allah pamer nang sampean. Apa pamere? Soniki lho aku. Deloken aku aja didelok sing tak gerakno. Makanya tadi saya katakan, bila mana dalam hatinya penuh dengan lukisan suwarul akwan, makhluknya gambar makhluk, ya ora kira hati bisa makrifat nang Gusti Allah. Gusti Allah ngedeng. Setiap saat ngedeng-ngedeng lewat bojo, ngedeng lewat dunya, ngedeng lewat anak, ngedeng lewat syahwatu dunia. Mun Gusti Allah ngedeng. Makanya teng mriku di situ tergantung hati kita golongan di mana, ahli hijab apa ahli syuhud. Kalau ahli syuhud jelas walaupun itu keluar amarah atau nafsiyah, jelas iku zat sifat asma ngafngale Allah. Tapi kalau duduk di ahli hijab, otomatis ahli hijab ngakoni yen amarah dan nafsiyah iku akunya hamba. Wis iku keterangan yang harus sampai kunci di dalam hati panjenengan.
Sebab kadang-kadang ngenten sampai menemukan seseorang wis ngaji tauhid, jarene wis laku, sik muring gak bisa menerima pitakone ngene. Kalau hatinya itu duduk betul-betul di musyahadah, berarti bukan sifate wong kuwi. Iku sifate Gusti Allah ngedeng nanggone jenengan lewat kahanan atau kondisi. Ngoten lho, paham nggih? Nggih, wonten melih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kula jadi contoh makrifat kepada Allah. Kalau mata dohir tidak bisa melihat pada Allah, tapi mata hati bisa melihat pada Allah. Aku minta contohnya. Karena saya tadi siang ingin beli ayam, ingin beli petek. Terus saya bimbang karena PT itu ke situ loh. Terus mamaton ya pacarannya aku beli PT tapi tidak terlaksana dulu loh. Terus tiba-tiba ada hujan terus PT itu mlebu kandang baru tak cekel tak sembelih. Padahal ini perintah Allah. Berarti itu salah satu kita melihat Allah. Contohnya seperti itu tah, Kiai. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman sing mudah dikatakan makrifatullah iku ya apa? Tapi sebelumnya iki sampean kunci. Ruh itu punya mata. Matanya ruh disebut ainul basirah. Iki kan bahasa lugat. Bahasa lugat iku bahasa jenengan. Tapi asine jenenge mripate ati iku adalah imanul haq. Iman yang benar. Iman yang benar itu iman yang sudah ihsan. Iman yang sudah makrifat pada contoh mudah. Kalau hati panjenengan iki sudah bisa merasakan meyakini yang muncul aktivitas dalam diri jenengan iku hidup maksudnya Allah bukan sifat hati sampean. Satu sisi kehambaan jenengan sudah gak ngakoni, gak ngimani jenengan makhluk yang melakukan. Berarti iku makrifat Allah. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Adapun yang disebut orang yang makrifat adalah la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hatinya tidak pernah ngakoni, apalagi ngimani. Muncul yang ada pada dirinya itu dari dirinya hamba. Enggak. Apabila aktivitas muncul dari orang lain itu dari sumbernya dari makhluk juga tidak. Bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu. Bahkan hati panjenengan itu yusyahidu podo nyekseni, podo ngukuhno, podo ngiyakini sesungguhnya yang berperan itu adalah hidup. Yang dimaksud hidup itu bukan nama, bukan sifat. Yang dimaksud hidup itu wujude sing duwe jeneng Gusti Allah.
Inilah contoh makrifat yang ketika panjenengan itu menghadapi kondisi kopti enak, contoh sampeyan iku dikewaplok koncone ning ngarep sampeyan sempat munting nangis jerit-jerit. Coba jenengan iso ati delok Allah niku. Bisa jadi hal ini Allah mendatangkan, gitu. Mendatangkan. Satu. Allah menguji kita. Ujian yang paling berat bagi seorang suami adalah istri. Dari seorang istri adalah suami. Coba. Baru sampean kongkon mayak. Ngerti mayak? Gawe perkara. Sing wedok gendaan ambek wong liya, sing lanang gendaan ambek wong liya. Aku gak ngongkon lho ya. Gak ngongkon. Coba. Ketika Allah menterjadikan hal seperti ini dalam kurung wa sampean iku dicucuk pitik. Bisakah hati makrifat Allah di situ? Anda kalau memakai hukum syariat wazani wazaniatu pasti fajlid. Itu pasti, Pak. Pasti itu. Anda hati risau. Hati akan sampai ibu bilang pilih aku apa pilih dia. Gusti Allah iku maha penyemburu. Intine gak gelem. Tapi jika Allah itu mendatangkan hal itu bagaimana? Ini tes-tesane kita yang paling benar. Allah ngetes kita lewat konatiril mungkontoroh. Dunya brono dicolong maling. Dunya brono yang kita gadang-gadang, kita puja-puja, kita bangga-banggakan, suatu saat diambil orang. Pertanyaannya, hati apakah bisa melihat Allahnya? Kalau Anda memakai sistem dan teori syariat, mesti mengatakan jikalau baik datangnya dari Allah, jikalau jelek datangnya dari dah wes. Oleh sebab itu fajlid, beri hukuman. Bahasa wong wedok kalau sudah wong lanang kalau sudah berani berbuat zina, rajamlah. Boten berat, bahasanya rajamnya, rajamlah. Fajlid. Lah rajam itu ada dua cara. Ada cara rajam itu jenengan digiyepuk ping 100. Diperkirakan sebelum 100 itu sudah meninggal. Iki apa namanya hukuman di dunia. Kedua, rajam itu bisa jadi jenengan iki dikubur, dikelihatan kepala saja. Orang habis sholat Jumat dibawakan batu sak mini-mini, sak gegem-gep, disuruh mengantem nang kepalane yang bersangkutan, diperkirakan mati.
Berarti fajlid bahasa kasare dibun, tapi dengan cara bahasa halus. Tapi Indonesia nggak boleh, karena Indonesia memakai undang-undang Pancasila. Nggak bisa. Nggak bisa. Bis. Pertanyaannya di situ ketika saat ujian Allah terbesar datang. Pertanyaannya, hati bagaimana? Bisa jadi jenengan munting dhisik terus kembali pada Allah. Bisa jadi jenengan tidak terimanya karena hukum syariat, akhirnya ngetrapno syariat didasari hakikat. Undang-undang yang ada di Indonesia itu masuk undang-undang perzinahan. Tatkala jenengan sebagai korban lapor terhadap pihak yang berwajib, pasti akan diproses. Hukumannya setahu saya paling ringan atau paling berat itu 1 tahun. Tapi nek sampai melebu sel, melebu LP, kasusnya jenenge bondet, niku bondet jenenge, sampai ning jero mesti hancur. Sus ngeten iki lho ya. Sapa sing ngancur nih? Podo-podo pihak narapidana. Entah iku wis kadung ngadat apa piye. Pokoke wong kasus asusila nek mlebu gak dikei pengaman entek. Ngerti entek? Lho kok iso Gus sampean ngomong ngono? Wis tahu. Kula mboten tembung jare, saya tahu sendiri karena saya terlibat. Bukan korban lho kula. Terlibat di situ. Makanya nek dadi kiai nek durung mlebu gak tahu mlebu penjara kurang sempurna. Kurang lengkap. Enggak tembung jare tok, ngerti nyatane dhewe. Jadi Bapak Ibu, mudah sekali kita mengatakan seseorang itu makrifat nang Allah, digerabak ning ati sampean. Apakah di situ jenengan ning ati sudah ada rasa itu iman dengan sekuat-kuatnya bahwasanya yang berperan itu Allah atau selain Allah? Kalau Allah walaupun 1 detik berarti Anda makrifati 1 detik. Iki sederhana mawon. Jadi wow. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Tinggal kita di posisi musyahadah mana? Fana, kamil, bako. Kalau kita masih ada di fana, jangan disamakan dengan ada di yang kamil. Kalau kita ada di kamil, jangan pernah disamakan yang ada di bako. Enggak iso, Pak. Dan itu proses yang harus panjenengan kali kulo alami memang. Sebab semuanya itu kita harus mengikuti proses. Diisarahno nanggone kahanan dunya, ayat Allah yang tercipta. Arek ciri lahir gak langsung ngadeg melawayu, mboten. Ada proses ning gunung melumah. Gak isok miring, nanti saya suwe isok miring, isok mengkurep, isok lenggah, ngesot, berangkang, ngadeg, melampah, belayu. Harus itu kita lewati. Ingat, secara sistem Allah dawuh ning Quran, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Anda bisa akan sampai pada makrifat Allah manakala birriyadatin wal adhkar, jikalau kau selalu prihatin
dan selalu berzikir. Sampai delok filosofi petik nih lho Pak. Waktu angkrem, waktu menggeram, bahasa Indonesia angkrem ya apa? Mengeram. Bu ndi ono petik golek lanangan. Ono ah? Enggak ada. Makan dikurangi. Dalam sistem biologis, mohon maaf, semuanya dikurangi riyadhah supaya apa? Menimbulkan awake ben anget supaya ndok iki mau suhunya itu mencapai yang diinginkan. Akhirnya isok dadi ndok iki kok netes. Mula jenengan napa sih ning thariqah dikongkon dzikir sir iku ben panas awak sampean. Lunggi lho Pak. Dzikir selain di bawah sirul asr panas awak sampean. Ndas sok pecah. Lunggi. Sampean eling, sampean sing tau nang Baitur Rahmah disiapkan kolam. Sampai digeneng apa? Cek ada keseimbangan awak sampean iku mang antara panasi sebab dzikir kholwat teng mriku ben adem. Lah, dzikir sing kaya ngene iki hanya mempelajarkan dirimu ya supaya biriyadhah. Mangane ya dikurangi cah. Ngombene ya dikurangi. Pokoknya Jawa Baru pawenak sak wulan sitok posoni. Nah ngoten nggih. Pas napa jenenge hari wis enak tok sampean. Ana sing menugaskan mben dina poso. Mben dina sak 40 dina poso terus. Bapak Ibu jenengan nek weteng iki mang delok kodhok. Syahwatul farji iku mergae lemah. Mangkane Bu jenengan nek duwe garwa njalukan kongkon poso. Kongkon poso. Apa maneh sing lanang njalukan sing wedok gawe jamu rapet. Pas wis wonten to racikan ala Madura niku lho nggih ya. Anallah, kok tutuk ngomong tutuk kune ya Mas. Kasih contoh ngoten. Wis. Bapak Ibu, kalau kita sudah mendapatkan ilmu laku wis cetha. Tinggal klik ning musyahadah. Jikalau jenengan iku mau iso prihatin jasad dohir poso jasad sing rena-rena cukup batinmu jangan pernah melepaskan dzikir. Bila mana panjenengan iku bisa riyadhah sak jasate monggo dzikir jahriyah dilakoni, dzikir sirriyah dilakoni, tapi tetap disertai sirul. Ingat, apapun banyaknya dzikir jahri dan siri, bila mana kau sertai sirul asr, tak panas. Jadi tapi ingat, sebanyak apapun dzikir jahri dan sirimu, bila mana tidak kau sertai dengan sirul asrar, maka jangan harap kau bisa sampai pada Allah. Enggak bisa. Kau hanya berhenti di nurullah. Tidak bisa sampai pada ma'rifatullah. Konsep iki wis rumus ngeten iki. Rumus. Makanya bahasa kula katakan sirul asr iku mutiarane mutiara, nurun ala nurin, cahaya di dalam